Mbah Sidik, cerpen Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri, Gusmus. Berita tentang Mbah Sidik sudah sampai ke daerah kami. Entah siapa yang mula-mula menyebarluaskannya. Yang jelas, kini kebanyakan penduduk sebagaimana penduduk di beberapa daerah lain sudah seperti mengenal Mbah Sidik, meski belum pernah bertemu dengan orang yang dianggap istimewa itu. Memang ada di antara mereka yang mengaku sudah mengenalnya secara pribadi, bahkan mengaku sudah menjadi orang dekatnya, sering dibawa-bawa pergi keliling. Bila si Mbah datang ke daerah kami, selalu singgah ke rumah mereka. Dari mereka inilah nama Mbah Sidik melegenda, termasuk di daerah kami. Mereka yang mengaku dekat dengan Mbah Sidik ini paling suka bercerita atau ditanya tentang Mbah Sidik. Cerita mereka selalu mengasyikkan, terutama karena cara mereka bercerita memang benar-benar meyakinkan. Seperti Nasrul, seorang aktivis di tempat kami yang memang biasa mengantar orang ke tempat Mbah Sidik itu. Wah, dasar pinter omong. Kalau bercerita tentang Mbah Sidik, Nasrul bisa membuat orang lupa acaranya sendiri. Percaya tidak, saya pernah diajak beliau ke makam Sunan Ampel di Surabaya, kata Nasrul suatu hari di warung Wakrukiban yang biasa dipakai Mangkal Nasrul dan kawan-kawan. Saya pikir beliau akan berdoa di makam wali itu, ternyata tidak tahu apa yang beliau kerjakan di makam. Nasrul sengaja berhenti sejenak, seperti menunggu jawaban dari orang-orang yang asyik mendengarkannya. Apa? Tanya beberapa orang serempak. Nasrul tersenyum, senang pancingannya bersambut. Dia menghirup kopinya dulu sebelum kemudian melanjutkan, tahu tidak? Beliau berdiskusi dengan Sunan Ampel serius sekali. Berdiskusi, kini serempak semua yang mendengarkan bertanya. Nasrul tampak semakin senang, ya, berdiskusi layaknya dua tokoh yang sedang membahas suatu masalah penting. Dari mana kau tahu beliau sedang berdiskusi dengan Sunan Ampel? Tanya Pak Manaf, guru SD yang mulai tertarik dengan tokoh yang menjadi buah bibir itu. Bagaimana saya tidak tahu? Wong saya duduk di belakang beliau, memang saya sendiri tidak mendengar suara Mbah Sunan, tapi dari bicara dan sikap Mbah Sidik, jelas beliau sedang berdiskusi. Apa yang mereka diskusikan? Tanya Mas Slamet pemborong, benar-benar ingin tahu. Saya tidak tahu persis, tapi saya dengar Mbah Sidik berkali-kali mengatakan, Eyang harus menolong mereka. Tentu saja saya tidak berani bertanya kepada beliau, siapa yang beliau maksud dengan mereka, tapi ketika meninggalkan makam, beliau berkata kepada saya, sudah, beres sekarang. Orang-orang itu suka berbuat seenaknya sendiri. Nanti kalau ada masalah, awak pula yang disuruh memecahkan. Dasar politisi, dari sini saya menduga agaknya beliau mendiskusikan soal politik dengan Mbah Sunan. Siapa Srul? Orang-orang yang digerunduli Mbah Sidik dan disebut politisi itu? Tanya Mas Slamet lagi. Persisnya saya tak tahu, soalnya banyak orang gede dari Jakarta yang sowan Mbah. Mulai dari pengusaha besar, anggota DPR, sampai menteri, bahkan ada jenderal yang sering sowan sendirian. Saya hanya tahu beberapa di antara mereka, kebetulan saya sering melihat mereka di TV. Ngapain aja orang-orang gede itu datang ke Mbah Sidik? Loh, orang-orang gede itu kan banyak mikir ini itu, dan di zaman sekarang ini banyak hal yang tidak bisa dipecahkan hanya dengan pakai otak. Mereka itu, kalau sudah buntu pikirannya, datang ke Mbah minta fatwa dari langit. Ngomong-ngomong, apa benar, Srul, Mbah Sidik itu suka menggigit tamunya? Tanya Wakrukiban tiba-tiba. Ah, ya nggak mesti. Wak, lihat-lihat tamunya, biasanya, Mbah menggigit telinga orang yang wataknya bandel. Seperti Parman yang suka bikin jengkel ibunya itu kan pernah kena gigit. Telinga gunanya untuk mendengar, kata Mbah waktu itu sehabis menggigit telinga Parman. Tapi ada juga tamu yang beliau ciumi atau beliau kasih duit. Katanya Mbah Sidik tidak pernah salat Jumat. Kang Nasrul, tanya Haji Kusen yang dari tadi mendengarkan sambil menyantap nasi rawon. Lomba Sidik kan tidak seperti kita. Mbah kalau Jumatan di Mekah, sampeyan tidak pernah mendengar cerita Haji Narto yang bertemu Mbah di Pasar Seng Mekah, padahal tahun ini Mbah Sidik tidak naik haji. Tanyakan kepada istri-istri Mbah yang selalu menerima oleh-oleh dari beliau, kadang-kadang Mbah mengoleh-olehi mereka karung, kadang akik virus, kadang kurma Medina. Pokoknya Mbah selalu membawa buah tangan dari tanah suci untuk istri-istrinya. Padahal setahu orang-orang, Mbah tidak kemana-mana. Berapa sih istri Mbah Sidik Srul? Tanya Wakrukiban sambil meletakkan piring pisang goreng yang masih mengepul. Seandainya boleh lebih, ya bisa banyak. Wak, wong banyak yang ngunggah-ngunggahi, kepingin mendapat berkah. Tapi kan kuotanya cuma 4, jadi Mbah cuma punya 4. Tapi apa benar dia itu kiai? Tiba-tiba Pak Guru Manaf kembali bertanya, saya dengar dia itu tidak bisa mengaji. Nasrul kelihatan tidak suka dengan pertanyaan Pak Manaf. Apalagi dia menggunakan kata ganti, dia, untuk orang yang sangat dihormatinya, tidak menggunakan beliau.
Maka dengan nada jengkel yang tidak ditutup-tutupi, Nasrul berkata, memang orang yang tidak tahu ilmu hakikat pasti bingung melihat Mbah Sidik. Mbah Sidik itu tidak seperti kau bisa pagi tidak tahu apa-apa, malam harinya tiba-tiba sangat alim melebihi kiai manapun. Ah, masa iya? Srul, tukas Pak Manaf tidak percaya. Wow kamu sih, dasar sekolah umum. Nasrul mulai benar-benar marah lantaran ceritanya tak dipercayai. Beliau itu setiap hari ketemuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan sembarangan kau, kualat baru tahu. Saya menyaksikan sendiri bagaimana Mbah berdebat dengan kiai, dengan dosen, dengan orang-orang pintar. Semuanya tidak berkutik di hadapan Mbah. Beberapa bulan kemudian di warung Wak Rukiban. Ada yang tahu kabarnya Nasrul? Tanya Wak Rukiban kepada para langganannya sambil menyodorkan kopi pesanan. Sudah lama sekali dia tidak ngopi kemari. Mungkin sedang keliling dengan Mbahnya, sambut Pak Manaf. Jangan-jangan sakit, celetuk Mas Slamet pemborong. Enggak kalau sakit, sahut Haji Husen, kemarin dulu saya ke rumahnya, kata orang yang nungguin rumahnya, dia sedang keluar kota, istrinya malah sudah duluan pergi. Mungkin Nasrul nyusul istrinya, orang yang nungguin rumahnya nggak bilang mereka kemana, urusan apa, tanya Mas Slamet. Wah, saya tidak macam-macam, jawab Haji Kusen, wong saya datang hanya karena ingin ketemu Nasrul yang sudah lama tidak kelihatan batang hidungnya. Nggak ada urusan lain, pastilah seperti biasa. Nasrul ngederek Mbah Sidik, tegas Pak Manaf yakin. Nggak, selawak Rukiban, kalau pergi mengikuti Mbah Sidik, paling lama seminggu 2 minggu. Malah cerita tentang dia kemudian yang berminggu-minggu. Bagaimana kalau nanti kita ramai-ramai ke rumahnya, usul Mas Slamet, belum lagi semuanya menyampaikan persetujuan, tiba-tiba masuk orang yang sedang mereka bicarakan. Wah, panjang umur kau, Srul, sambut Wak Rukiban gembira. Baru saja kami membicarakanmu. Semuanya pun berdiri menyalami seperti menyambut orang penting datang. Nasrul sendiri kelihatan tidak seperti biasanya. Badannya tampak kurus. Wajahnya pucat, dia menyalami kawan-kawan tanpa semangat, bahkan secuil senyum pun tak tersungging di bibirnya. Duduknya pun seperti terhempas begitu saja. Dia mengambil nafas panjang, baru kemudian berkata lirih, kopi, Wak, tentu saja kawan-kawan heran, mereka saling berpandangan satu sama lain. Bertanya-tanya dalam diam. Tapi seperti sepakat, mereka tidak berkata apa-apa, menunggu Nasrul sendiri yang mulai bercerita seperti biasanya. Ketika Wak Rukiban menyodorkan kopi pun mereka hanya mengucap, silahkan Srul. Terima kasih, Wak, kata Nasrul lirih, kemudian menuang kopi pelan-pelan ke lepeknya. Kawan-kawan hanya mengawasinya, mereka melihat tangan Nasrul gemetar hingga menumpahkan kopi di sekitar lepeknya, tapi mereka semua tetap diam. Nasrul menghirup kopinya sambil memejamkan kedua matanya, seperti angin meresapkan sari kopi ke dalam dirinya. Begitu habis kopi di lepek diminumnya, dia menuang lagi dan menumpahkan lagi di sekitar lepek. Setelah meminum kopi yang kedua kalinya, tangannya merogoh saku dan mengeluarkan rokok kreteknya, dengan gemetar dilolosnya sebatang dan diselipnya di mulutnya. Tanpa berkata-kata, Pak Manaf yang ada di dekatnya menyalakan korek untuknya. Seperti ketika meminum kopi, Nasrul kemudian menghisap rokoknya sambil memejamkan mata. 2-3 isapan, baru kemudian Nasrul memandangi satu-satu wajah kawan-kawan, seolah-olah dia baru menyadari kehadiran mereka. Pak Manaf sudah hampir tidak sabar menunggu. Sudah hampir membuka mulut, tiba-tiba terdengar suara Nasrul seperti bukan dari mulutnya sendiri, lirih tapi terdengar sangat keras dan tajam bagai sembilu, Sidik bajingan. Hampir semua mulut kawan-kawan ternganga seperti merekalah yang terkena tikam umpatan Nasrul itu. Belum hilang tanda tanya mereka. Nasrul sudah bergumam lagi, wali macam apa itu? Seperti tahi termakan, aku menyesal ikut membesar-besarkan namanya. Bangsat, penipu, semakin serak suara Nasrul, kemudian pecahlah tangisnya, diletakkannya kepalanya di atas meja tanpa menghiraukan tumpahan kopi yang mengotorinya. Spontan Pak Manaf meletakkan dan menepuk-nepuk tangan ke pundaknya penuh iba. Sabar Srul, apa yang terjadi, ceritakanlah kepada kawan-kawanmu ini. Tumpahkan semua isi dadamu, biar lega. Maaf, Kang, Nasrul mencoba mengangkat kepalanya kembali. Aku kurang sabar bagaimana, semua yang diminta bahkan banyak yang tidak diminta sudah aku berikan. Sawah dan sapiku kuserahkan kepadanya, sepeda motorku jual untuk menyenangkannya. Lo kok tega-teganya membawa kabur istriku? Masya Allah, manusia laknat macam apa itu? Dipukulnya tangannya ke meja hingga menggulingkan beberapa cangkir dan gelas, semuanya terkesiap, semuanya seperti tak percaya akan apa yang mereka dengar, semuanya merasa seperti ada tikaman duka yang mengenai Nasrul, tembus ke dada-dada mereka sendiri.